Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bawean Channel, di channel kebanggaan orang Bawean, yang menyajikan informasi penting, unik, menarik, bahkan misteri yang ada di Pulau Bawean. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan asal-usul Bawean. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di share agar channel ini menjadi populer. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita tonton. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Pulau Bawean bernama Buhun. Dalam catatan Serat Praniti Waktya Jangka Jaya Baya dijelaskan bahwa penduduk Bawean bermula pada tahun 8 skala yang sebelumnya belum berpenghuni. Pemerintah kolonial Belanda dan Eropa pada abad ke-18 menamakan pulau ini dengan sebutan Lubek, Bavian, Bovik, dan Lombok. Pada awalnya diduga bahwa Pulau Bawean dihuni oleh penduduk yang berasal dari Madura di tahun 1350 Masehi. Hal ini terlihat dari gaya bahasa ibu di sebagian besar penduduk Bawean, mirip dengan bahasa Madura. Akan tetapi, kapan proses ini mulai tidak bisa dipastikan. Menurut cerita rakyat Bawean, orang Madura masuk bersama dengan kedatangan agama Islam yang dibawa oleh Maulana Umar Mas'ud, yang lebih dahulu mengalahkan Raja Babi yang kafir dan kaya sihir. Meski demikian, orang Bawean tidak mau disebut orang Madura karena mereka menamakan dirinya sebagai orang Bawean. Alasan yang dikemukakan orang Bawean tentang perbedaan mereka dengan orang Madura yaitu orang Bawean berasal dari keturunan campuran Jawa, Madura, Bugis, Mandar, dan Palembang. Berdasarkan catatan historiografi menyebutkan bahwa di Pulau Bawean telah berdiri kerajaan Islam
di bawah penguasaan Maulana Umar Mas'ud pada tahun 1601 sampai 1630 hingga generasi ketujuh penerusnya, yakni Raden Panji Prabunegoro atau Raden Temenggung Panji Cokrokusumo pada tahun 1747 sampai 1789. Sampai pada tahun 1743, pulau ini berada di bawah kekuasaan Madura. Raja Madura terakhir adalah Raja Ningrat keempat dari Bangkalan. Pada tahun itu, VOC menduduki pulau ini dan memerintahnya melalui seorang prefek kepala departemen. Kemudian, sesudah pulihnya pemerintahan sementara oleh Inggris, Pulau Bawean menjadi keasisten residenan yang terpisah di bawah Surabaya. Kemudian digabungkan dengan Afdeling Gresik di bawah seorang kontrolir, dan sejak tahun 1920 sampai 1965 menjadi kewedanan. Sejak tahun 1965, pulau ini diperintah oleh dua camat dalam bahasanya. Walaupun sebagian penduduknya berasal dari Madura, lama-kelamaan terbentuk kebudayaan baru yang terpisah dari Madura. Penduduk Bawean kemudian semakin orientasi ke daerah perantauan, khususnya Singapura dan pesisir barat Melayu, sehingga unsur-unsur kebudayaan Melayu mulai berpengaruh dan mendominasi. Kelompok penduduk lain yang sejak dahulu kala ikut menghuni Pulau Bawean adalah penduduk Sulawesi. Nelayan Bugis menemukan tempat nafkahnya di perairan yang kaya akan ikan di sekeliling Pulau Bawean, terutama bagian utara. Mereka menghuni desa Sido Gedung Batu, Kepu Lenggundi, Kepu Teluk, Tanjung Ori, Tambak, Pakalongan, Sukaweneng, dan Gelam. Di Bawean di bagian utara juga terdapat desa di Pongo yang sebagian besar penduduknya berbahasa Jawa. Langgengnya bahasa Jawa di desa Pongo diduga karena bagian dari keramat keistimewaan seorang penyebar agama Islam yang bernama Walia Zainab di tahun 1580 Masehi. Ia adalah cucu dari Sunan Sendang Dur Paciran Lamongan yang menikah dengan cucu Sunan Giri yang bernama Pangeran Sedo Laut, meninggal di laut. Walia Zainab datang ke Bawean bersama suami dan kerabatnya. Naas perahu yang ditumpanginya mendapat musibah dan tenggelam. Suami Walia Zainab dan beberapa kerabatnya meninggal dunia. Yang selamat hanya 2 orang, yaitu Walia Zainab dan satu pembantu yang bernama Mbah Rambut. Selain itu, juga ada kelompok pedagang yang berasal dari Palembang, disebut Kemas. Dahulu, kelompok Kemas ini adalah penguasa kaya raya di Bawean. Namun, sekarang sudah tidak lagi tampak kelebihannya dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Sudah barang tentu, semua kelompok penduduk ini telah memberi warna kehidupan Pulau Bawean. Lagi pula, hasrat merantau orang Bawean juga telah membawa pengaruh terhadap komposisi Asia di pulau ini. Sekian dulu penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dari penjelasan ini.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.